Saya Ian Bala, jumpa lagi di Sudut Pandang. Nah, kali ini kita berbicara mengenai pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Barangkali kita bisa memetik pada masa-masa akan datang. Tidak bisa memetik sekarang. Dan Kabupaten Nagekeo sudah melakukan hal itu. Nah, kita lebih memperdalam mengenai bagaimana pendidikan di Nagekeo. Hadir Bapak Bupati Nagekeo, Dr. Yohanes Don Bosco. Bapak, Dokter, selamat datang di Sudut Pandang. Bagaimana kabar hari ini, Pak Dokter? Semangat, sehat. Oke, Pak Dokter, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pendidikan yang kami ikuti selama ini, tentu ada satu kalimat yang membuat kami terkejut. Itu adalah bagaimana bahwa pendidikan itu mesti memerdekakan. Itu apa maksud dari kalimat ini yang Bapak sampaikan? Iya, jadi memang saya kira debat publik di dunia sekarang juga ngomong tentang makna pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya mengejar secari kertas sertifikat, ijazah, tidak, tapi pendidikan itu betul-betul memberdayakan orang untuk bisa mengelola diri, mengelola lingkungan, baik untuk kesejahteraan dirinya maupun sesamanya, ya, atau orang yang menaruh harapan padanya, ya. Dan dengan demikian dia menjadi manusia merdeka, ya. Jadi dia bukan manusia yang nanti dituntun oleh orang lain. Dia betul-betul menjadi manusia yang self-driver. Dia tahu dia mau capai apa, dia punya long-term focus, dia tahu apa yang mau dilakukan ke depan. Dan mulai dengan membuat sekuensnya. Ya. Pada tahap ini dia kerjakan apa, tahap berikut dia kerjakan apa, menuju cita-citanya. Ya. Jadi dia bebas menentukan mau jadi apa dia di masa depan. Nah, mau berada di bidang apa di depan. Itu pilihan yang sangat bebas. Jadi pendidikan harus bisa menuntun anak didik sampai ke situ. Mereka bisa mencapai puncak-puncak prestasi pilihannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, jadi itu yang dimaksud dari pendidikan yang memerdekakan. Oh, Bapak Bupati punya visi tentang bagaimana masyarakat Nagekeo yang nyaman dari segi pariwisata dan pertanian, tapi tidak terlepas dari segi pendidikan juga. Sejauh ini dari Pak Bupati menjabat sebagai kepala daerah di sini bersama Pak Wakil, itu apa yang Bapak temukan masalah pendidikan di daerah sini kemudian? Jadi masalah pendidikan yang pertama ini yang institutional base, ya. Sekolah kita omong, kalau institutional base itu sekolah. Jadi mulai dari lembaga sebelum SD, SMP, SMA, ya. Dan saya memang mendapat masukan dari mantan guru saya dulu di SMA, yang sekarang bekerja di AusAid, salah satu lembaga yang dibiayai, di backing oleh AusAid itu inovasi, ya. Nah, inovasi ini setelah mereka dari Kaltara, Kalimantan Utara, mereka bekerja juga di Pulau Sumba, ya. Ketika mereka bekerja di Pulau Sumba, mereka melakukan asesmen di Nagekeo, ya. Dan mereka temukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa ada anak kelas 9 baru mengenal huruf, suku kata, baca kata aja susah. Dan itu Nagekeo. Dan itu betul-betul speechless bagi dia. Ya, sehingga ketika saya jadi bupati, ini problemnya. Saya bilang, kita mau mulai dari mana? Ya, ini menyangkut literasi dasar. Ini ada persoalan besar di kelas awal, kelas 1, 2, 3. Dan mereka punya pengalaman itu di Kaltara, kemudian di Sumba. Ya. Dan kita memulai
kami akhirnya mengajukan permintaan secara resmi ke lembaga inovasi ini. Dari Sumba mereka langsung ke sini. Ketika mereka masuk sini, NTT, Pak Gubernur juga minta supaya mereka juga punya program untuk seluruh NTT. Sekarang masuk fase kedua mereka untuk 6 tahun yang akan datang. Dan kita di kelas awal ini, inovasi mengajak beberapa mitra yang untuk memaksimalkan pola pembelajaran dan kurikulum di kelas awal ini. Kelas 1, 2, dan 3. Ya. Ada Taman Baca Pelangi yang sudah datang lebih dulu, kemudian ada plan yang sudah datang lebih dulu, kemudian Wahana Visi Indonesia yang sekarang mereka bawa juga Sulinama. Ini yang punya keahlian khusus bagaimana mengajar guru-guru agar bisa menggunakan bahasa daerah untuk mengajar di kelas awal. Sehingga ada bridging, anak-anak tidak langsung yang di rumah dengan bahasa ibu, dia masuk di kelas 1 dan langsung bahasa Indonesia, itu dia harus berpikir double, bahasa daerah Indonesia baru bisa mengenal konsep bentuk. Nah, dengan menggunakan bahasa daerah ini bisa lebih bagus. Tapi kita juga kemarin ketika ada COVID, ya, anak-anak yang semester 2-nya di 2020, mereka yang 2019-2020, 2020-2021, nah, itu mereka mengalami betul minimnya perjumpaan mereka dengan guru kelas. Karena pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah tadi. Belajar dari rumah, ya. Iya, karena belajar dari rumah ini ya. Nah, mereka sekarang ada di kelas 4, 5, 6. Paling kurang kelas 4, 5. Nah, jadi ini beban double kita membenahi yang kelas 1, 2, 3 dengan cara yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Saya minta guru-guru terbaik dipilih oleh kepala sekolah mengajar di kelas awal, bukan di kelas 6. Hanya sekedar supaya 100%, tidak. Dengan Merdeka Belajar, ya, implementasi Merdeka Belajar sekarang ini, kurikulum Merdeka Belajar ini kita nggak perlu 100%. Yang penting anak-anak mencapai kompetensi dasar mereka di literasi dan numerasi. Kelas 4, 5, 6 mereka kita minta untuk bisa menyantap buku 1 minggu 1 buku, sehingga dalam setahun satu anak 52 buku dia baca. Kalau ada 52 judul buku, kita berharapkan dia menjelajah alam raya ini, khazanah ilmu pengetahuan, berbagai kebudayaan, teknologi yang dikembangkan oleh manusia di berbagai belahan dunia. Orang yang di kutub dengan orang yang di gurun beda, orang yang di hutan dan orang yang di savana berbeda, ya, orang di kota dan di desa berbeda. Mereka mengenal berbagai profesi. Di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Dan ini akan membentuk mereka punya mimpi, cita-cita ke depan. Jadi tidak hanya sederhana cita-cita mereka. Jadi pemain bola, jadi polisi, atau jadi tentara, ya. Jadi dokter saja, jadi insinyur saja, tidak. Mereka punya pilihan profesi banyak sekali. Dalam IT saja banyak, ya. Nah, ketika masuk ke kelas 7, 8, 9, SMP, ini kan wajib belajar untuk kami di kabupaten kota. Dan kita di Naga Keot tambah lagi 2 tahun sebelum SD, PAUD. Jadi kami jadi 11. Jadi bukan 9. Bukan 9, kita 11 tahun. Jadi saya ngomong dulu yang kelas 7, 8, 9, ikut dulu yang nasional. Di 7, 8, 9, para guru mata pelajaran, kita minta mereka bekerja bersama untuk memetakan minat dan bakat setiap anak. Sehingga di kelas 9, pada akhir tahun kelas 9, anak itu tidak hanya mendapatkan ijazah atau raport, ya, tapi mendapatkan rekomendasi para guru dan kepala sekolahnya. Anak ini nanti bisa jadi doktor, bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti, jadi ahli apa. Nah, ini masuk ke sekolah menengah umum. Yang tidak ke sekolah menengah khusus atau sekolah vokasi. Dan ini berdasarkan gambaran yang saya dapat ketika saya bersosialisasi diri, kampanye untuk menjadi bupati. Saya berjumpa dengan banyak orang tua yang frustrasi. Bagaimana anak-anaknya yang setelah kuliah pulang juga tidak kompetitif. Jadi beban double bagi orang tua, ya. Belum lagi pulang sudah bawa pasangan, bawa momongan, sudah mengeluarkan biaya untuk kuliah, pulang piara lagi mereka, ya. Ini jadi beban. Nah, itu kita kembali bagaimana mereka yang di PAUD.
PAUD sekarang kita masukkan sebanyak mungkin mereka dikelola dengan baik. Jadi swasta yang tidak mampu mengelola dengan baik, silakan masuk negeri, ya. Karena kita sudah menyediakan guru-guru negeri, ya, untuk PAUD. Nah, formasi di pegawai juga sudah terbuka untuk guru PAUD, ya, sehingga ini kita bisa bantu mereka. Oke, jadi permasalahan itu di kelas 9 yang hasil temuan. Iya. Kemudian Mengejutkan. Pak Bupati menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk yang intervensinya mulai dari dasar gitu, mulai dari PAUD sama anak kelas rendah, kelas awal 1, 2, 3. Nah, di kelas awal tuh yang kami ikuti itu adalah ada 3 bagian itu, mulai dari literasi dasar, numerasi dasar, dan pendidikan karakter. Itu barangkali Pak Bupati bisa jelaskan, maksudnya 3 model, maksudnya 3 bentuk pendidikan untuk anak di kelas awal ini harus diterapkan. Itu bagaimana kira-kira? Ya, yang pertama saya minta guru-guru terbaik mengajar di sana sehingga paham betul tiga-tiganya ini. Tapi kita sudah mulai dengan pendidikan karakter sama literasi sampai dengan tahun ini, dan tahun ini kita mulai dengan numerasi dasar. Jadi kita mendapatkan mitra yang profesional di bidang itu untuk naikkan level kemampuan guru kita dalam mengajar numerasi dasar ini, ya. Kita sudah dapatkan gasing yang dipimpin oleh Prof. Surya yang menghasilkan Nono kita di sini, ya. Nah, kita sudah melatih FASDA, jadi sudah sekarang mereka mulai bekerja melatih teman-temannya untuk mengajarkan metode belajar berhitung yang cepat, metode gasing ini, ya. Dan kita berharap 2-3 tahun ke depan semua guru-guru di kelas dasar ini, kelas awal ini sudah menguasai metode itu. Bahkan guru-guru di kelas 4, 5, 6 juga di SMP sudah memperoleh pengetahuan itu. Karena metode gasing ini katanya mudah. Karena pengalaman waktu pertemuan kami di Jakarta ketika dipanggil, ada 10 kabupaten kota yang dipanggil, sharing dari kabupaten yang pertama gasing masuk itu, justru guru yang diajarkan, diberi pengetahuan metode gasing ini malah guru agama, bukan guru matematika atau guru latar belakang dari sekolah guru, ya. Jadi, guru agama. Dalam 2 minggu dia sudah piawai, ya. Menerapkan itu, ya. Menerapkan itu, ya. Sejauh ini Pak Bupati sering mengelilingi sekolah-sekolah, barangkali evaluasi literasi dasar. Betul. Nah, sekarang kan tahap numerasi dasar. Pak Bupati dan Pak Wakil itu kami melihat itu sering kunjung ke sekolah-sekolah mengecek apakah ada perubahan atau tidak mengenai penerapan. Kalau kegairahan sekarang juga inovasi, secara diam-diam juga menyewa lembaga lain untuk menilai. Jadi saya tidak tahu persis dalam bahasa Jepang, ya, tapi bahwa fenomena itu seperti di Jepang pada awal abad ke-19 itu, bagaimana pemandangan di jalan, di luar sekolah, anak-anak memegang buku. Pemandangan di mana di dalam lingkup sekolah, di taman, di mana anak-anak memegang buku. Jadi itu pemandangan baru. Apalagi jam sekolah, ya, jam istirahat mereka ada di perpustakaan, mereka di emperan sekolah bergerombol baca buku. Jadi membaca buku sudah sebuah kegandrungan. Dalam kunjungan saya ke sekolah pun juga, itu saya langsung minta hari itu juga, setelah kunjungan saya, anak-anak hari ini pulang harus bawa buku. Jadi saya memberi pesan bahwa kunjungan saya hari ini itu juga didapat kesan oleh orang tua. Karena orang tua hari ini lihat anaknya tiba-tiba bawa buku. Pasti dia tanya, kenapa kau bawa buku? Tadi ada bupati tadi. Kami diminta untuk baca buku, besok nanti bawa lagi. Dan itu menjadi kebiasaan. Jadi kita minta untuk setiap hari anak pulang bawa buku. Pulang sekolah bawa kembali buku. Dan mereka diajarkan untuk bercerita kembali apa yang mereka baca. Nah, dan ini kan akan mendorong anak-anak untuk tidak hanya sekedar bisa baca, tapi bisa baca cepat dan memahami. Karena mereka harus menceritakan kembali isi bacaan dengan kata-katanya sendiri.
Di literasi dasar itu ada yang mengenal huruf, suku kata, kalimat, paragraf, membaca cepat, dan memahami. Itu literasi dasar ya? Literasi dasar. Oke. Mengenai literasi dasar misalnya, disupport juga misalnya dari Taman Baca Pelangi kan sering juga membantu buku-buku berjenjang gitu ya. Taman Baca Pelangi sangat membantu karena dia punya buku 6 jenjang yang disimboli dengan binatang itu. Yang paling rendah itu kumbang, yang paling tinggi itu gajah. Ya. Itu yang bisa membantu anak-anak untuk melatih membaca itu. Juga latih guru. Kemudian karena guru diminta juga membuat cerita, menulis buku cerita. Jadi misalnya Sulinama ini, ketika dia memberikan metode mengajar dengan bahasa pengantar bahasa ibu, mengenal huruf saja, misalnya kita di Nagekeo nih, misalnya bahasa raja, darah, ya, langsung tahu, o, bisa, olo, jagung, ya huruf pertama. Nah, guru tuh diajarkan membuat cerita dengan huruf yang sudah dikenal anak. Dan ini juga mengolah kecerdasan guru. Tapi bahasa daerah gitu ya? Ya? Bahasa daerah? Bahasa daerah. Mulai bahasa daerah? Bahasa daerah dengan mengenal huruf itu. Nah, itu bisa cerita-cerita pendek atau menulis kata dengan gambar. Dan itu kayak kemarin, beberapa hari lalu mereka, guru-guru FASDA ini, di Taman Baca Pelangi, mereka display apa yang sudah mereka buat. Ada evaluasi. Ya. Kalau Yayasan Sulinama itu lebih mengedepankan mengenai ada satu persoalan bahwa anak-anak kurang memahami bahasa Indonesia lebih karena kebiasaan mereka menggunakan bahasa daerah di rumah segala macam. Dan mereka lebih fokus itu kayak di SDI Wudu misalnya. Itu salah satu sekolah yang juga menerapkan bahasa transisi sebagai bahasa ibu sebagai bahasa transisi. Uji petik Pak Bupati misalnya ke sana menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa transisi, bahasa untuk bahasa pengantar. Ada tidak perubahan anak-anak misalnya dalam penerapan pembelajaran? Ya, jadi yang pertama itu kita lihat dari mata anak-anak ya. Sinar mata anak-anak kelas 1, kelas 2. Saya biasanya kalau mengunjungi sekolah, langsung saya kunjung masuk di perpustakaan. Dan saya minta anak-anak yang berkebutuhan khusus, artinya mereka yang belum lancar membaca, perlu pendampingan lebih, sama yang sudah paling lancar di kelas itu. Jadi kelas 1 saya minta 2 itu. Kelas 2 saya minta itu, kelas 3 itu. Dan itu saya sama-sama seperti yang mereka tampilkan di foto di WA group itu. Jadi saya tekuni itu. Kalau punya waktu lebih saya ambil yang kelas 4 dan akhir-akhir ini karena kelas 4 itu mereka yang mengalami 2019-2020. Semester 2 sudah masuk di COVID. Ya, kemudian yang 2020-2021, itu kelas 5. Itu saya minta khusus sehingga saya bisa tahu beban sekolah ini untuk literasi dasar ini tidak hanya 3 kelas awal, tapi tambah lagi dengan kelas 4 dan 5. Oke. Lalu peningkatan sumber daya guru misalnya. Karena anak pasti akan mengikuti guru. Dulu kan ada satu di pendidikan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mengikuti guru. Ada tidak peningkatan kapasitas? Jadi yang pertama tuh mereka punya komunitas belajar. Jadi kalau guru di SD namanya KKG, kelompok kerja guru. Nah, kelompok kerja guru dari sekedar nama berkelompok, tapi sekarang juga mereka masuk pada konten. Ketika kita berkumpul, kita berbagi apa? Iya, jadi berbagi pengalaman, metode yang mereka terapkan, saling memberi tips. Ya. Ada satu guru kita punya yang dari Kabupaten Nagekeo itu sebagai guru yang dipilih oleh Kementerian Kemendikbud-Ristek itu untuk membuat model belajar dalam PMM itu, platform Merdeka Mengajar.
Itu ada satu guru. Lalu ada guru yang lain lagi itu dipilih oleh kementerian juga untuk dalam model pembelajaran digitalisasi. Dia menggunakan YouTube. Jadi ada ikuti perkembangan zaman. Jadi para guru mulai dituntut untuk mengikuti. Ada satu tidak menurut Pak Bupati itu, yang Pak Bupati lihat itu, apakah ada tantangan tidak ada pergeseran sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi? Iya, jadi kita tantangan bagi guru sekarang itu adalah menguasai teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat yang digunakan. Nah, rata-rata anak-anak sekarang kan anak-anak dari keluarga baru nih. Ya, kalau 1, 2, 3 ini kan keluarga muda. Rata-rata keluarga muda ini sudah punya Android di rumah. Iya. Jadi keakraban anak-anak ini dengan peralatan ini sudah. Jadi guru-guru kita justru masih ada juga yang perlu di-elevate kemampuannya. Apalagi guru-guru tua, ya. Mereka harus belajar kembali dan mereka bergairah. Di Nagekeo ini untuk FASDA, untuk guru penggerak itu yang mengikuti seleksi itu paling banyak dan terbanyak. Lalu terbanyak juga lolos jadi guru penggerak. Iya, jadi mereka ya kalau pakai bahasanya Prof. Renal Kasali ya, sudah masuk dalam kategori self driver. Mereka sudah bisa mengarahkan dirinya, target-target mereka apa yang mereka mau capai sebagai guru yang paripurna. Ya. Pak Bupati, ada satu momentum yang barangkali mudah-mudahan Pak Bupati ingat. Waktu 3 kementerian datang ngecek program ini di sini itu, saat jumpa pers itu Pak Bupati menangis. Pak Bupati sempat berbicara lalu tiba-tiba berhenti lalu mengetuk-ketuk meja lalu mengangkat mata berbinar. Kami melihat bahwa ada satu hal yang dalam sekali tentang perjuangan Pak Bupati dalam segi pendidikan. Waktu itu Pak Bupati bilang bahwa saya mau lihat anak-anak yang sekarang yang menerapkan program inovasi ini di tahun 2045. Itu saat itu Pak Bupati mulai saya lihat ada kesan terharu gitu ya. Iya, saya ingat juga. Gini tadi, jadi ketika kita saya sebut aja nama nih ya, Pak Basi Bengo yang bekerja dengan inovasi ini menyodorkan fakta itu di awal-awal saya mau jadi bupati. Ini loh Don, ini sekolah kita sedang bermasalah. Ini saya temukan, saya ambil sampel ini, saya dapatkan ada anak kelas 9. SMP, Pak. Iya, kelas 9 itu kelas 3 SMP loh. Mau masuk SMA, jadi bayangkan aja masih mengeja suku kata berat. Nah, ketika saya itu tahun 2021 ya, ketika kementerian datang. Jadi bukan Pak, di Februari kemarin. 2023 ya, 2023. Jadi kita bayangkan ini dalam 4 tahun kelima ini, saya sudah bisa kerja keras ini, sudah bisa dilihat oleh kementerian. Dan ini 3 kementerian. Apa yang kita kerjakan di sini, dalam arti bahwa kita on the track. Kemudian juga ketika kita membayangkan mereka yang kita dampingi sekarang dalam pembelajaran akan jadi apa mereka di 2045. Jadi Indonesia emas. Iya, 22 tahun yang akan datang. Mereka ini rata-rata kalau anak kelas 1 dia masuk 6 tahun ya dia waktu itu sudah 28 tahun. Kalau iya, anaknya sudah 28 tahun. Yang kelas 3 ya tinggal tambah aja 2 tahun lagi, sudah 30 tahun. Jadi kita bisa membayangkan kita bertemu dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita waktu itu. Kalau saya cucu ya, waktu itu sudah usia sekian, kalau saya masih dipiara Tuhan 88, 89 tahun ya. Saya masih bisa melihat mereka. Ya, mudah-mudahan saya bisa lihat mereka. Itu yang membuat Bapak jatuh air mata. Oh iya. Karena saya mengajak begini, ketika saya berjumpa dengan guru dan saya masih melihat kesangsian di sinar mata mereka, saya mencoba memotivasi mereka seperti yang itu juga. Jadi saya bilang, tolong kita
kenal anak ini orang per orang. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu pola pendekatan kita untuk menemukan kemampuan anak itu, untuk membangkitkan kemampuan anak. Tiap anak punya talenta. Jadi kita punya tugas membantu. Dan kalau kita bisa mempunyai komunikasi personal kepada setiap anak, salah satu itu kita ngajak sama-sama bermimpi. Misalnya ibu guru, misalnya ini nama-nama anak-anak sekarang, Sisika, Yantika, atau John kah, atau Thomas. Kalau nanti kita ketemu 22 tahun akan datang, saya pengen engkau sudah jadi apa ya? Jadi anak-anak sudah diajak untuk bisa bercita-cita. Oh iya, saya 22 tahun akan datang, saya mau jadi apa? Itu harus memulai dari yang harus dimulai dari. Dimulai ya, baik itu di SD, di SMP, apalagi di SMP ketika mereka harus seperti permintaan saya kepada para guru mata pelajaran dan kepala sekolahnya, memetakan minat dan bakat setiap anak. Nah, itu harus membangun mimpi bersama. Ini kalau berapa tahun lagi kita ketemu, 10 tahun kita ketemu, kamu sudah jadi apa misalnya, ya? Arti guru harus mengenal anak orang per orang, harus mengetahui. Ya. Itu harus lebih detail itu. Ya. Nah, Pak Bupati itu sering bilang kalau misalkan Pak guru ataupun pegawai dinas yang kurang maksimal dalam progres pendidikan itu adalah berdosa. Ya. Kita sangat berdosa dengan anak-anak gitu. Kita mau cek kembali di masa Pak Bupati itu, yang disupport dari segi pendidikan, misalnya ada perpustakaan berjalan, ada perpustakaan untuk meningkatkan membaca anak mulai dari kelas rendah itu. Sejauh ini bagaimana, Pak? Jadi perpustakaan daerah kita ini di awal tahun 2019 saya berkesempatan bisa bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Pak Sarif Bando, ya. Dan kita waktu itu pada tahun yang sama akhirnya membuat festival literasi dan Pak Sarif Bando kita undang ke sini. Nah, jadi Kepala Perpustakaan Nasional terkesan, percaya, trust Bapak, kita punya passion di situ, sehingga kita dikasih bangunan perpustakaan daerah itu. Lalu nantinya dibanjiri dengan buku-buku mereka sudah kirim juga, ya. Nah, buku-buku yang banyak ini dengan mobil keliling ini kita keliling ke sekolah yang paling muda, kemudian yang kita masuk sekarang ini untuk perpustakaan inklusi. Itu perpustakaan yang buku-buku tentang budidaya apa saja, tentang usaha apa saja, buku-buku yang masyarakat baca dan masyarakat bisa mulai mencoba melakukan itu. Jadi buku yang membuat masyarakat terbuka mengembangkan potensi di sekitarnya, potensi diri dan sekitarnya. Nah, khasnya itu untuk meningkatkan ekonominya. Apa banyak hal yang mendukung dari segi pendidikan di Nagio ini, Mas? Dari perpustakaan ready, kemudian dari intervensi-intervensi dari beberapa lembaga-lembaga yang fokus itu banyak. Nah, yang mungkin perlu kami cek maksudnya, bagaimana soal masyarakat lingkungan, keluarga, support terhadap anak-anak ini. Itu sejauh ini barangkali mungkin Pak Bupati sering jalan, mungkin Pak Wakil Bupati sering diskusi mengenai evaluasi kecil mengenai bagaimana peran orang tua, bagaimana peran lingkungan. Ini belum ya, jadi itu saya sendiri belum puas, belum kelihatan. Jadi kepedulian yang pertama dari orang tua, jadi kita harus mulai dari orang tua. Jadi ketika anak membawa buku ke rumah, orang tua mulai terkejut bahwa ada pemandangan baru ini, ada buku dari sekolah, anak-anak baca di sana, ya. Nah, kalau anak bawa buku ke rumah, mudah-mudahan orang tua ikut baca, mendampingi anak membaca. Nanti lama-lama juga masyarakat membaca, ya. Nah, yang sampai dengan sekarang itu yang belum, ya, karena di beberapa sekolah saya minta anak-anak kepala sekolah mengundang orang tua setiap kelas bergiliran untuk datang ke sekolah membaca bersama anak, ya. Mulai dari anak-anak yang berkebutuhan khusus,
Nah, sehingga misalnya orang tua yang anaknya kelas 4 misalnya, ketika dia datang ke sekolah, diberi buku yang teks Taman Baca Pelangi, level 2 misalnya. Dia akan bertanya, kenapa saya punya anak kelas 4 kok dikasih buku level 2? Nah, dijelaskan. Bapak mama punya anak ini kemampuan baca baru kata, harus bisa kelimat, ini pendek-pendek, mestinya begini. Nah, nanti bagaimana supaya dia, Bapak di rumah dampingi anak membaca. Jadi apa namanya, sering diungkapkan itu adalah waktu, soal waktu, estimasi waktu di anak itu. Kita bisa itu 24 jam tuh justru waktu lebih banyak di rumah. Itu. Adakah tidak Pak Bupati cek itu kayak buku-buku di rumah, support buku misalkan, kepedulian anak terhadap orang tua terhadap anak dalam literasi membaca, mulai literasi dasar gitu di selama Bapak berjalan keliling-keliling itu. Adakah tidak itu? Ya, jadi salah satu tuh saya minta guru kelas. Kalau di SD, guru kelas, kalau itu guru mata pelajaran di SMP, anak-anak yang berkebutuhan khusus, untuk tidak mengatakan mereka bodoh, ya, mereka ada learning gap atau learning loss yang mereka alami itu. Ini kunjungan rumah. Jadi kalau sudah lihat faktor-faktornya di kelasnya sudah dikoreksi semua, tapi kok masih lihat di rumah. Nah, lihat di rumah itu kunjungan rumah, wajib. Nah, kepala sekolah harus memastikan guru kelas atau guru mata pelajaran dibagi untuk mengunjungi rumah, untuk mendiagnosa masalah di rumah. Apakah yang seperti tadi ditanyakan? Dia mendapatkan suasana belajar yang optimal tidak di rumah. Nah, ada pendampingan tidak di rumah, atau pulang sekolah dia menjadi pekerja di sana. Jadi dia tidak punya waktu cukup untuk baca. Ini kan semua. Jadi masalah bisa didapatkan di sana. Nah, dari situ kita baru bisa masuk ke lebih jauh dengan ibu-ibu PKK, masuk di kepedulian di level Dasawisma. Kelompok Dasawisma. Iya. Nah, itu mesti masuk ke situ nantinya harusnya. Nah, sekarang Dasawisma baru masuk di urusan gizi stunting ya. Nah, besok itu ke urusan sekolah. Nah, di dalam kota ini baru mulai dengan arisan sekolah. Di Kelurahan Dangan ya. Nah, kita tetap mulai dengan itu supaya orang tua komunitas ini mulai peduli dengan investasi jangka panjang tadi. Oke. Iya, manusia. Kemarin sebaliknya terhadap guru kemarin kan Pak Bupati pesan yang baru saja dilantik. Betul. 297 guru. Itu guru-guru baru yang punya energi. P3K. Mereka punya energi yang bagus ya. Yang diharapkan Pak Bupati dalam waktu-waktu ke depan kira guru-guru ini seperti apa. Juga kemarin itu Pak Bupati pesan bahwa jangan sampai menakutkan siswa gitu. Itu jangan sampai sistem pembelajaran kita kayak dulu yang harus pukul itu. Yang harus didorong kepada guru-guru kemarin itu terhadap guru-guru yang masih punya power energi gitu. Masih punya idealisme. Ya, apa sih? Ya, mereka fresh. Jadi mereka ini kan ASN yang P3K. Pola dengan ikatan kerja nih, kontrak nih kerja. Nah, itu 5 tahun. Ya. Nah, mereka kita minta untuk supaya ya mulai dari awal melihat tampilan guru ideal seperti apa. Jadi kemarin saya mulai yang pertama tuh, kamu punya muka harus fresh, tidak seperti orang beban utang tuh, punya bermasalah ya. Jadi harus bisa waktu keluar dari rumah harus sadar bahwa sekarang saya punya panggilan, saya punya perutusan, ini saya ngajar anak. Tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu nomor 1. Kalau kita total ke situ, ya yang namanya kepuasan, kebahagiaan itu nanti datang dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau kita sudah merasa itu sebagai beban, ya sudah beban terus saja. Yang ada itu beban terus. Kita tidak bisa flow, tidak bisa fly. Itu pembelajaran pendidikan formal. Kita kayak yang informal. Ada pendidikan setara misalnya. Sejauh ini saya lihat di Dinas Pendidikan itu sering ngecek PKBM.
PKBM, anak-anak yang drop out. Ya. Itu juga bagian tanggung jawab dari Pak Bupati, pemerintah gitu. Pernah sering atau pernah tidak Pak Bupati sejauh ini sering mengunjungi, sering menyentuh? Iya, jadi PKBM ini yang paling dekat sini kan yang Setara yang ada di Eramo itu. Nah, itu khusus mereka yang mengejar namanya Setara, penyetaraan. Ya ada paket C, paket A atau macam gitu. Ya. Tapi ada yang lain yang memang quick win, ya. Ya, quick win itu misalnya contoh tadi sekolah lapangan yang spesifik kayak misalnya Bridge Academy. Orang ke sana berapa bulan untuk menguasai, dan itu langsung. Tadi kan kita ngomong pendidikan jangka panjang, ini yang quick win. Quick win. Konkret mereka langsung dalam 3 bulan dia kuasai, dia pulang. Jadi kurikulum itu adalah 3 hari di situ, 3 hari di lahannya, 3 hari di sekolah, 3 hari di lahannya. Sehingga setelah 3 bulan dia sudah bisa mengelola lingkungannya juga. Nah, dan mereka ini misalnya di Nagekeo ini sudah ada koperasi namanya Uang. Koperasi apa tuh Bapak? Uang. Itu apa namanya? Itu ada singkatan mereka usaha agriculture, Nagekeo itu. Jadi disingkat Uang. Mereka sudah punya koperasi, sudah berbadan hukum, bergerak. Dan mereka itu membuat jejaring sehingga misalnya mereka nanam cabai, harus ada tingkat waktu jangan bersama, nanti banjir cabai di pasar ya harganya turun. Mereka harus bisa ngatur. Jadi ada dorongan yang informal tadi, pendidikan harus dibentuk usaha. Langsung jadi. Ya. Begitupun juga mereka yang di Unggas. Nah, di Unggas itu mereka dilatih membuat mesin tetas. Mereka bikin mesin tetas, kemudian mereka kumpulkan telur dari tetangga, tetaskan. Mereka berkooperasi juga. Ada mentor yang selain memberi pendidikan, mereka juga praktek di situ. Praktek ya, dan sudah harus paripurna. Mereka harus bisa mulai menguasai rantai pasok. Jadi kita tidak lagi berteori tentang supply chain, ya. Jadi mereka mempraktekkan itu. Jadi mulai dari hulu mereka memproduksi, ya, dan supply chain mereka belajar sampai dengan retail di sana. Itu untuk jangka pendek, Pak. Kemudian kita mungkin bergeser juga termasuk soal menarik mengenai informal ini. Untuk jangka pendek itu saya lihat di Kemenaker juga sering mengirim orang-orang muda untuk pelatihan AC, pelatih. Terakhir ini mekanik dan operator, ya. Itu barangkali didorong juga misalnya kan. Dari kalau connect dengan pendidikan, misalnya, ini kan pendidikan langsung praktek. Nah, kalau ini kita bicara bagaimana seorang kepala perangkat daerah responsif dengan visi misi bupati. Iya. Oke. Cepat menerjemahkan, tidak mentok, tidak DPA oriented. Wah, saya tidak ada anggaran ini, ya. Selesai, mentok, nunggu kapan nanti ada anggaran baru saya kerja. Ya. Dia membangun jejaring, mengumpulkan informasi ada di mana dan dapat. Gitu. Kemarin pelatihan itu kita dapat dari lembaga pelatihan, dan kita bisa dapat pembiayaan. Pendidikan informal itu untuk jangka pendek itu, untuk mengantisipasi jangka pendek. Oke, Pak Bupati. Kemudian apa ya mengenai pendidikan, ya, ada beberapa juga yang di dinas pendidikan itu sering ke sekolah. Saya melihat misalkan ada beberapa di Kecamatan Nangaroro juga ada kemarin tuh sekitar 2-3 bulan lalu itu ada ujian paket sekolah-sekolah paket. Orientasinya mereka mungkin bisa mendapatkan ijazah. Supaya setara, misalnya saya punya paket tapi saya setara dengan SMA. Ya, kemarin itu sebetulnya tuh banyak rekrutmen itu di orang-orang desa yang mau menjadi perangkat desa. Banyak itu. Banyak mereka itu hanya sekedar ijazah SMP, setara SMP, SMA, mereka ikut itu untuk supaya bisa diangkat jadi perangkat desa. Ya, oke lah, untuk sekedar itu sih oke. Tapi sebetulnya kita pengen orang belajar itu supaya bisa mengelola lingkungan,
untuk menghidupi diri dan dan sesamanya gitu aja. Yang dibutuhkan bukan ijazah tapi bagaimana? Iya, betul, ya. Jadi artinya itu pertumbuhan itu tidak akan terjadi tanpa kita merangsang suasana belajar. Ya, growth is learning. Without learning nggak ada growth. Ya, jadi kita selalu merangsang orang muda masyarakat ini jangan puas dengan pengetahuan dan keterampilan yang ada. Selalu belajar pengetahuan dan keterampilan baru. Karena pengetahuan dan keterampilan sekarang mungkin itu jadi obsolet. Tidak relevan dengan perkembangan waktu. Kalau kita hanya begitu, kita di tempat orang lain maju lebih cepat. Bahkan menghasilkan barang yang sama, orang lain lebih efisien, lebih efektif. Dan dia bisa menjual barang itu dengan harga lebih murah. Dan kita selesai. Oke, Pak Bupati. Ini mungkin sudah kita mau berakhir tentang di tema pendidikan ini dari program inovasi. Nah, sekarang sudah tahap numerasi. Informasi yang kami dapat itu adalah mereka akan berakhir di Desember 2023. Inovasi ini? Inovasi program. Inovasi masuk tahap 2, mereka akan ke tambah 6 tahun. Iya. Ya, itu yang mungkin Pak Bupati mengharapkan yang Pak Bupati sampaikan itu bahwa kalau berhenti kontrak misalkan sampai Desember, tolong inovasi membuka jalan kepada kami. Itu mungkin Pak Bupati sering-sering menyampaikan. Agar 2045 kami bisa berbicara di sana. Artinya SDM Nagekeo pada waktu itu kompetitif. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi pada waktu itu kita dalam kemajuan yang orang bilang sekarang perubahan sudah pasti. Tapi apakah profesi apa yang kita belajar sekarang ini relevan pada tahun itu? Tidak ada cara lain untuk kita tetap belajar. Learning itu harus tetap terpelihara. Ya, kegairahan masyarakat untuk selalu menggali pengetahuan dan keterampilan baru itu yang harus kita jaga terus. Jangan cepat berpuas diri. Itu yang diharapkan. Termasuk diharapkan kepada orang tua, lingkungan. Nah, dan dasarnya sekarang kita berharap misalnya di pendidikan dengan institutional base tadi, yang mulai dari SD, SMP, kita berharap inovasi ini dengan mitra-mitra yang mereka undang ini, sinergitas mereka dengan kita dan perhatian kementerian ini kita masih pengen mereka kawal kita ke depan. Ya, dengan tapering, dalam arti itu pelan-pelan mengundurkan diri tapi tidak serentak. Jadi kita itu ketika kita harus mengambil alih semuanya, kita sudah siap. Nah, sekarang nih baru pada level paling depan, ya, guru kelas, guru mata pelajaran, SMP belum terjamah, tapi guru kelas, kemudian kepala sekolah, ini pengawas belum loh. Pengawas belum masuk lagi di lembaga dinas. Ya, ini support system dan resource allocator. Mereka ini yang membagi uang, biaya, mendistribusi orang, mengatur tenaga ini juga harus diberdayakan. Nah, diberi bekal yang cukup sehingga kita punya kelengkapan menjamin ini roda pembangunan di bidang pendidikan ini jalan baik ke depan. Oke lah. Begitu saja. Apakah terakhir Pak Bupati, misalkan sudah ada progres sumber daya manusia anak-anak terutama Pak Bupati melihat misalnya barangkali kalau sebelumnya Pak Bupati menangis entah menangis karena soal permasalahan yang besar, kemudian apakah mau menangis lagi misalnya melihat mereka sudah berhasil? Iya, sekarang sih saya kemarin saya sudah masuk ke SMA dan saya fokus dulu di SMA Negeri 1 untuk proyek pertama karena tadi itu kita dalam proses pembelajaran sampai dengan saat ini kita tidak menyaring orang, tidak memberikan rekomendasi orang di kelas 9 ketika mereka ke sekolah menengah atas tuh, ke SMU, ke SMK, ke SMU, kita tidak memberikan rekomendasi itu.
Jadi yang sekarang ini adalah rombongan orang yang rame-rame masuk SMA. Rombongan orang yang rame-rame masuk SMK atau sedikit orang yang masuk ke SMK. Nah, SMA Negeri 1 ini ada kelas 10-nya itu. Itu ada 12 rombel, bisa bayangkan. Banyak sekali. Kalau satu kelas 30 orang, 12 kali 30. Ada berapa itu? Nah, saya kemarin ngomong dengan direkturnya dan para gurunya. Ini mereka sekarang mengerjakan apa yang harus dikerjakan di SMP, yaitu memetakan minat dan bakat anak. Nah, saya minta bukan kelas akselerasi, tapi kelas yang bisa membimbing anak dengan peminatan khusus untuk mereka diberikan perhatian khusus untuk supaya mereka bisa capai itu. Salah satunya misalnya sekolah ini saya pengen mereka bisa mendapatkan anak-anak yang kompetitif untuk masuk di universitas terbaik di Indonesia. Ya, mau negeri atau swasta terbaik, itu kan ada ranking tiap tahun ada keluar. Nah, mereka harusnya bisa kompetitif masuk di sana. Ya, sehingga kita bisa lihat bahwa ada anak Nagekeo yang berada pada ranking tertinggi di Indonesia. Syukur-syukur besok misalnya mereka juga bisa masuk tamat SMA itu mereka bisa ke universitas yang top dunia, ya. Itu ada rekomendasi mereka supaya bisa Iya. ke lembaga-lembaga pendidikan. Iya. Itu harus orang Nagekeo harus kita dorong ke sana. Kalau tidak di 2045 kita tidak ada di mana-mana. Iya. Itu yang tujuan supaya 2045 kita sudah berkompetisi. Berkompetisi, betul. Dan ada orang pada level tertentu dia berada pada pusat-pusat pendidikan, pada pusat-pusat kekuasaan, ya. Mana saja ada orang kita di sana sehingga dia bisa memperhatikan kabupaten kita ini. Iya. Oke, Pak Bupati, barangkali bincang-bincang kita mengenai pendidikan, sektor pendidikan, hasil kerja-kerja Pak Bupati selama ini, kemudian ditindaklanjuti beberapa sisa waktu di masa akhir jabatan. 23 Desember ini. Bisa ada perubahan gitu. Ada perubahan yang kita harapkan agar 2045 itu ada kompetisi. Generasi-generasi sekarang yang kemudian yang kami petik apa yang disampaikan Pak Bupati itu adalah pendidikan mesti memerdekakan. Nah, dan satu hal lagi itu, jangan sampai kita mengelola pendidikan ini membawa anak pada lorong ya yang dia hanya buang waktu. Kita sudah tahu di ujung lorong sana adalah kegagalan yang dia terima. Jangan sampai proses pendidikan kita ini hanya menunda kegagalan anak. Itu yang mesti ini saya pegang kemarin saya ngomong dengan direktur SMA dan para gurunya. Nah, itu karena mengelola pendidikan ini memang tidak serta-merta dilihat orang kita gagal atau salah. Tidak seperti jembatan roboh orang langsung tahu ini pemborong, pengawas proyek kerja tidak betul. Tapi mengelola manusia, ya, ini kita baru lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang baru ada proses yang gagal dulu. Jadi ini masuk yang intangible, yang tidak serta-merta bisa diukur. Orang sekarang hanya rame-rame yang tangible, yang kelihatan. Oh ini aspalnya robek, oh ini dekernya rusak. Tapi proses pendampingan, pembelajaran, kurikulum, pendampingan anak yang bermasalah tidak ada yang lihat. Jadi jangan sampai mengantar anak ke kegagalan pendidikan. Kegagalan pendidikan, dan itu ada tangisan di ruang-ruang privat. Di rumah-rumah orang tua yang kecewa, anak yang frustrasi. Itu yang menjadi perhatian kita semua, masyarakat, keluarga, lingkungan, pemerintah. Mulai pemerintah tingkat bawah yang disebutkan oleh Pak Bupati itu adalah dasawisma, kelompok-kelompok dasawisma. Juga
harus bersama-sama untuk mendorong anak supaya di 2045 itulah generasi yang bisa kompetitif. Demikian, terima kasih Pak Bupati dalam sesi ini. Kami menyampaikan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam proses bincang-bincang di sudut pandang. Terima kasih. Ya, terima kasih Kora NTT. Terima kasih sudut pandang.